Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar para insan Merdeka Belajar? Berjumpa kembali dengan saya Kang Irfan di dalam Ngawangkong. Kita tetap diskusi tentang kopi. Kopi Edinburgh, transportasi, kota tua, teknologi, dan tentu sepeda. Di mana kita diskusi di Edinburgh, Scotland. Para insan Merdeka Belajar, kalau kita bicara tentang jejak kopi yang menyatu dengan kota tua, maka sangat menarik untuk kita diskusikan. Selamat datang di Edinburgh, kota yang tak hanya dikenal lewat kastil megah dan lorong-lorong bawah tanahnya yang bersejarah, tetapi juga kehidupan urban dinamis yang syarat energi kopi. Dari masa perdagangan kopi di Pelabuhan Leeds, biji kopi dari Mocha dan Jawa masuk ke Scotland, membangun identitas minuman sekaligus sejarah bisnis dan pertemuan ide di pusat kota tua ini. Kini di Royal Mile, Grassmarket sampai Stockbridge, puluhan kedai kopi artisan menjadi tempat berlabuh bagi para warga lokal maupun wisatawan. Bahkan mahasiswa dan komunitas kreatif terus berkumpul di kedai-kedai kopi. Kota tua dan infrastruktur transportasi merupakan diskusi yang sangat menarik untuk kita, walaupun melintas zaman. Menyusuri Old Town Edinburgh, suasana abad pertengahan terasa dalam tiap sudut yang dibangun dari batu-batu yang berbentuk bangunan, jalan sempit dan lorong bawah tanah. Sistem transportasi modern di kota ini berkembang dari jaringan jalan kereta dan tram kuno. Bahkan hingga hari ini, kota tua ini masih dipenuhi jalur pedestrian, bus lotian yang ramah lingkungan, serta tram yang terintegrasi dengan bandara dan kawasan-kawasan baru yang terus tumbuh di sekitar kota ini. Tentu kita tidak lupa kita coba diskusi tentang teknologi transportasi. Hal ini bukan hanya soal efisiensi para insan Merdeka Belajar, tetapi juga upaya pelestarian sejarah dan kesinambungan ruang hidup kota. Setiap rute bus wisata misalnya di kota tua ini membawa wisatawan dan warga menelusuri kastil, museum, galeri, seni modern, dan landmark yang bersejarah. Ini menjadi contoh integrasi teknik sipil antara riset masa lalu dan kebutuhan modernitas. Di sini sangat menarik bagaimana orang melakukan perbaikan bangunan tetap memperhatikan kebutuhan sejarah. Kalau kita hubungkan antara kopi dengan sepeda, para insan Merdeka Belajar, ini merupakan inspirasi gaya urban yang baru. Budaya ngopi di Edinburgh sangat erat dalam kehidupan aktif di kota. Para sepeda lokal dan para wisatawan terus berkumpul menikmati kopi-kopi, misalnya di Greenways, Union Canal, dan Castlefine. Kedai kopi menawarkan lebih dari sekedar rasa. Mereka adalah ruang komunitas sepeda, digital nomad, dan pelaku urban planning. Menarik sekali ya para insan Merdeka Belajar. Kota mendukung program active travel, termasuk membangun jalur sepeda di tempat-tempat unik. Ini menghubungkan antara pusat pengembangan kawasan di berbagai sisi di Edinburgh dengan daerah-daerah kawasan wisata. Tidak lupa juga kawasan edukasi terus dilengkapi dengan jalur sepeda, sehingga para wisatawan dan para pelajar bisa memanfaatkan jalur-jalur tersebut untuk memperkuat pola hidup yang aktif dalam kebersamaan untuk warga secara bersama. Teknologi digital seperti aplikasi Love to Ride telah memungkinkan pesepeda di kota ini mencatat perjalanan, menghitung dampak karbon, dan memacu produktivitas gaya hidup sehat secara kolektif. Bisa kita tiru istilahnya tadi ya. Para insan Merdeka Belajar, kalau kita bicara teknologi sustainability dan masa depan, maka kota Edinburgh bisa menjadi contoh. Karena tak hanya menata ulang transportasi dan jaringan sepeda, tetapi juga mengaplikasikan digitalisasi dalam pengelolaan limbah kopi dan energi ramah lingkungan. Banyak kedai kopi di sini mulai mengadopsi solusi circular economy. Seperti halnya di London,
pengolahan ampas kopi menjadi kompos misalnya, kerjasama dengan komunitas perkotaan hingga edukasi zero waste bagi para pelanggan. Karena di sini kota dan universitas telah melakukan riset sustainable mobility, smart mapping, serta monitoring kualitas udara secara berkesinambungan. Para insan mereka belajar, tidak salahnya kita melakukan refleksi sejarah dan urban wisdom. Sejarah urban Edinburgh mengingatkan kita pada fungsi kedai kopi masa lampau. Sebagai pusat penghubung pedagang, intelektual, dan pebisnis, maka di era digital kopi tetap menjadi pemicu diskusi, inovasi, networking, dan pengembangan teknologi. Kota tua Edinburgh dengan lorong-lorong penuh misteri, moral sejarah, dan kastil tempat berbagai kegiatan tentunya, dan sejarah yang sangat penting sudah terjadi di sana, kini menjadi laboratorium gaya hidup aktif. Tidak lupa juga transportasi hijau dan perpaduan tradisi dengan modernitas. Jadi di sini menurut saya lab transportasi modern yang penuh sejarah. Kenapa? Karena sistem transportasi Edinburgh adalah contoh modernisasi dan integrasi teknologi dalam jaringan mobilitas kota Eropa. Ada beberapa ringkasan sistem transportasi dan kemajuannya yang pada tahun 2025 ini cukup menarik perhatian di dalam diskusi simposium maupun seminar internasional. Yang pertama adalah semakin kuatnya Lothian Bus, yaitu jaringan bus yang dioperasikan oleh Lothian Buses dengan lebih dari 50 rute yang menjangkau seluruh penjuru kota. Uniknya, walaupun di sini cukup sempit, tapi layanan ini beroperasi 24 jam. Memberikan akses mudah ke tempat-tempat penting seperti kampus, universitas, distrik bisnis, pusat perbelanjaan, serta kawasan wisata. Sistem pembayaran pun sudah sepenuhnya mendukung kartu contactless. Walaupun saya sendiri kehilangan kartunya, sehingga agak kesulitan saat ini. Untungnya ada mobile payment dan aplikasi digital lainnya. Dan ini memudahkan pengguna baik lokal maupun pendatang seperti saya memanfaatkan fasilitas ini. Ada juga tiket yang bentuknya harian, bulanan untuk pelajar, dan bahkan tahunan untuk penduduk lokal. Kemudian tram, yang dikenal dengan Edinburgh Trams. Tram modern menghubungkan bandara Edinburgh dengan pusat kota hingga ke arah New Haven. Ini melewati 23 pemberhentian utama, termasuk area High Market, tempat yang cukup baik untuk kita menyusuri kota-kota tua di Edinburgh. Kemudian tram ini juga masuk ke kawasan Pantai Leith. Tram mudah diakses, memiliki fasilitas untuk difabel, dan bisa dibayar dengan sistem tap on, tap off. Ini mirip-mirip dengan di Manchester, yang otomatis mengenakan tarif termurah harian dan mingguan untuk pengguna. Jadi pengguna bisa dengan bijak memilih tarif apa yang mau digunakan. Ada juga night bus dan 24-hour services. Ini tersedia di beberapa jalur, menyasar area kehidupan malam, kampus, dan distrik pemukiman. Bis ini ditujukan untuk memastikan mobilitas tetap lancar di luar jam operasional utama, termasuk bis ke bandara. Ini membantu para pendatang untuk menggunakan transportasi murah dan cepat. Kemajuan transportasi dan integrasinya dapat dilihat dari payment dan sistem integration yang baru diluncurkan. Tap on, tap off misalnya, seperti saya sebutkan, memungkinkan pengguna bis dan tram melakukan tap kartu dimanapun mereka naik dan dimanapun mereka turun, dan itu bisa kapanpun. Sehingga nanti algoritmanya akan memilih dan memberikan pilihan kepada para penumpang untuk menentukan tiket pembayaran atau tarif yang paling murah. Bisa gabungan atau bisa terpisah. Ini bisa mungkin kita aplikasikan. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi yang terus dikembangkan. Di antaranya adalah Transport for Edinburgh. Ini memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih aplikasi yang paling dia suka. Karena di sana ada update layanan, pemesanan tiket, dan hal-hal digital lainnya yang sangat bermanfaat untuk para calon pengguna kendaraan umum yang kuat sekali di Edinburgh ini.
yang menarik dan rasanya harus dinikmati, yaitu cycling infrastructure. Di Edinburgh, cycling infrastructure sudah sangat luas jaringannya kemana-mana. Bahkan didukung oleh area pedestrian yang terintegrasi dengan moda publik. Banyak sekali cycle parking dan fasilitas bike and ride. Komunitas pesepeda sangat dimanjakan di sini. Karena banyak proyek jalur baru yang dapat memfasilitasi pergerakan urban di Edinburgh ini menuju ke lokasi-lokasi yang sangat padat manusianya, sehingga memudahkan melakukan pergerakan. Tidak lupa di sini trotoar seperti di belakang saya ini juga sangat banyak ya, seperti ini, bukan hanya di tempat sini aja. Sangat luas, bahkan lebih luas jalannya dibandingkan jalan untuk kendaraan. Artinya pedestrian di sini kapasitasnya sungguh besar. Mungkin kalau ngelihat videonya, inovasi tidak terlihat karena seperti ini kota tua. Padahal Edinburgh telah menawarkan urban sustainability yang luar biasa. Pengurangan emisi berupa karbon dioksida juga cukup kuat di sini. Kemudian berbagai kelompok terus melakukan penelitian. Beberapa kolega saya dari Universitas di Scotland, penelitian cukup banyak tentang bagaimana mereka mendorong hybrid vehicle. Bukan hanya EV, tapi hybrid. Yang saya bikin kaget adalah hybridnya tidak dicampur dengan bahan bakar fosil, tapi menggunakan bahan bakar lainnya, termasuk menggunakan hydro. Ini sangat menarik. Jadi pada ingat mereka belajar, ini adalah puncak perjalanan kita di dataran Eropa. Mana yang bisa kita pilih? Teknologi baru, mengabaikan sejarah, atau kita tetap memperhatikan sejarah untuk kemajuan bersama? Pilihannya ada di kita. Tapi buat saya, sejarah bukan pilihan. Tapi sejarah harus kita tetap nikmati, harus kita tetap perhatikan, harus kita hargai, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari teknologi itu sendiri. Saya sangat kagum dengan sustainability urban di sini, tapi bukan artinya kita tidak bisa meniru. Banyak sekali teknologi transportasi yang terus dapat dikembangkan di Indonesia untuk kemajuan kita bersama. Semoga bermanfaat. Salam kopi dari Edinburgh. Mari kita berbuat baik terus untuk transportasi. Untuk siapa? Untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.